Oke, selamat datang kembali di channel saya dan kita akan memasuki segmen yang paling saya sukai ya guys ya, yaitu membaca komentar kalian. Ini adalah segmen yang paling saya cintai. Mungkin baju saya masih sama ya guys ya. Karena di video sebelumnya itu tidak cukup ya, karena udah 30 menit. Nggak mungkin saya uploadnya 1 jam cuman liatin muka saya ini kan, nggak mungkin ya guys ya. Kita potong-potong biar banyak juga videonya. Oke, di komentar yang pertama ya guys ya, saya sama share screen ya biar nggak banyak. Duh, mohon maaf guys, ini malam banget ini guys yang rekamnya guys, jam 12 ini banyak banget hewan-hewan berterbangan. Kita share screen dulu. PBVSI. Oh, udah PBSI udah. Kita ke komentar yang pertama dari Endang Susilowati 3357. Jauh dari Dieng Mas, itu siswa SMP 18 Kemiri Purworejo, baru 14 tahun Mas, murid saya. Oh, makasih ya Bu ya. Mohon maaf berarti saya salah ya guys ya. Saya salah Bu ya. Dari ini kayaknya ini si Raka ya, Raka Dwi Prasetyo. Jadi Bu Endang ini dia mengaku sebagai gurunya. Kalau Bu Endang ini adalah gurunya, terima kasih ya Bu ya udah mendidik putra kita ya, putra masa depan kita ya dengan baik. Makasih banyak ya Bu Guru ya, karena udah mendidik. Ini kita perlu pengajar-pengajar yang kayak Bu Endang ini ya guys ya. Buktinya beliau bisa mendidik siswanya sampai jauh seperti ini ya. Makasih Bu. Dan ini masalah Dieng ya. Oh ya, saya juga yang mau klarifikasi. Itu mohon maaf ya, salah saya ya. Kalau si Purworejo dekat dengan Dieng, saya tuh ingetnya itu kan saya di Jogja itu kan sekitaran tahun 10 tahun yang lalu ya, 2014-an, 2015-an ya. Kalau kita ke Dieng itu ya dari Jogja, itu kita pasti ngetem dulu di Purworejo, di tempatnya rumahnya teman saya ya. Itu pasti ke situ dulu itu. Jadi cukup hafal ya di Purworejo itu ya, keadaannya ya kotanya ya kota biasa, itu nggak kota banget itu loh. Kan pada saat, kenapa saya bilang Raka kenapa saya bilang tentang ini, itu kan di komentar di video di live chatnya itu kan dia bilang ini titipan ya, banyak kok kayak gini, maunya kok jelek, ini titipan ya. Bukan gitu loh, saya jawab bukan. Di sini saya di konten saya ya, itu bukan Purworejo loh, masa ada titipan itu. Kalau kecuali dari Jakarta semua pemainnya mungkin ya gitu kan, tapi itu udah nggak zaman ya, titipan gitu tuh udah nggak zaman. Kalau di sepengetahuan saya ya guys ya, yang pernah pada saat SD gitu ya, bertanding gitu ya, SD, SMP, SMA, kita aja menembus pertandingan antar kabupaten aja susah minta ampun gitu loh. Apalagi kalau udah menang kita ke provinsi itu semakin susah guys ya. Habis ke provinsi kan jadi timnya provinsi itu lawan provinsi-provinsi yang lain tuh semakin susah ya guys ya. Dan itu pun saya pun juga gak pernah nembus gitu. Kita paling-paling juara di tingkat kabupaten gitu ya, udah gitu. Bukan volley ya guys ya, bukan volley ya. Kalau saya bukan volley, saya ini, kalau saya non akademis.
non olahraga juga sih. Kayak kalau saya tuh sukanya kalau saya tuh lombanya itu lebih ke yang satu itu kebudayaan kayak seperti gamelan gitu, sama yang pramuka PMR kayak gitulah dulu, zaman dulu bang, aduh, zaman mungkin zaman masih kurikulum apa KSP. Iya, tua banget ya. Dari Sadewa Kelana 3478, banyak error tapi untunglah lawan Malaysia, ya udah pasti menang. Wah itu memang ya guys ya, Insya Allah menang, cuman ya jangan remehin lawan gitu ya. Malaysia ini skuadnya lihat sendiri ya, Chinese ya, itu kemungkinan besar itu kalau Chinese mendominasi itu udah guys ya, karena nggak tahu kenapa ya orang-orang Chinese itu rajin ya, rajinnya minta ampun ya kalau ke sesuatu yang difokusin itu, mereka itu memang bener-bener rajin banget. Oke, kita ke komentar selanjutnya dari Sadewa Kalana lagi, ketemu Thailand pasti keok. Wah, kok pesimis ini. Ya gimana ya Mas ya, ya jangan gitu juga ya. Ini kan orang-orang kita, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air gitu. Kita harus tetap dukung, kalah menang kita tetap dukung. Nanti kalau semisal kalah, apa sih yang bikin kalah gitu di anu lagi gitu. Tapi ya namanya volley gimana guys ya, udah kelihatan lah ya apa namanya, kita juga nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi ya kalau semisal main di liga apa namanya, main di volley ini, karena ya kalau kita lihat Eropa udah tinggi-tinggi banget ya, jadi mungkin kita juaranya masih di ASEAN aja ya guys ya, nggak bisa terlalu lebih gitu loh ya. Di AFC kalah, AVG kalah ya nggak masalah gitu, yang penting kita udah main gitu kan, untuk nambah pengalaman, jam terbang, kenal pemain sana, kenal pemain sini, gimana cara ngalahinnya, apakah kita bisa ngalahin gitu loh. Jepang aja bisa, masa kita nggak bisa, padahal dari segi postur bisa gitu. Tapi ya kalau Jepang ya memang superior ya guys ya, memang mereka udah, kalau yang atlet volley ya udah number satu itu volley. Kalau kita kan masih eh yang pertama kan masih ini ya, rukun Islam ya guys ya. Heeh. Kalau sana volley, volley dan volley gitu ya, sampai makan pun volley, bukan makan lagi tuh, mungkin ke kamar mandi, mohon maaf ya, itu mungkin mereka masih mikir, oh kenapa tadi kok ini nggak bisa ya, itu nggak bisa ya, mungkin dia tidur pun mimpinya volley gitu loh. Itu orang Jepang kayaknya itu. Kita lanjut ke Marsono Februari 9468, menang lawan Malaysia itu biasa aja, coba lawan Thailand pasti keok. Lah kok Thailand? Nah, padahal yang U21 kemarin itu kita lolos lolos dengan seleksi loh, lolos dengan apa, kualifikasi loh. U21 ini Mas Marsono Februari ini kemana ya, ya. Apa nggak ngelihat? Ya mohon maaf ya Mas ya. Itu tadi jawaban saya. Kalau U21 yang laki-laki itu ikut Piala Dunia itu bukan gara-gara ada hak istimewa, itu dari qualification ya guys ya. Itu patut membanggakan ya. Kalau U16 itu berarti pondasinya tuh udah bagus, Indonesia itu pondasinya, dan orang-orangnya itu ya tetap itu terus, maksudnya pelatih staff itu tetap itu terus, pasti diterapin dan kembangin lagi gitu loh. Mungkin Malaysia itu bisa bisa jadi bagus kayak ya, bisa jadi itu Malaysia itu malah bagus, cuman sialnya aja ketemu sama Indonesia gitu.
pada saat qualification ini. Gitu ya Mas Marsono Februari. Kita lanjut ke Mariono 677, omong apa nggak jelas ngulas pertandingannya. Ya mohon maaf ya Mas Mariono. Besok saya akan belajar lagi biar lebih jelas suaranya. Enggak, ngulasnya itu kan. Tetapi ya saya juga ya nggak hafal gitu ya nama-namanya yang U16. Mohon maaf U15 ya U16 kemarin. Jadi bingung juga mau reaksi, apalagi kita kejar target jam tayang. Jadi harus banyak video karena kita harus ngejar AdSense. Jadi video semakin banyak semakin bagus. Mohon maaf ya teman-temanku, kalau nanti udah AdSense saja, kalau udah ada AdSense-nya saya janji akan ngebawain konten ini lebih bagus dan menarik. Oke, kita lanjut ke Ahmad Miftahuddin 8636 Raka Dwi Prastio Kak. Oke, makasih ya, makasih ya. Di video kemarin itu saya bilang Rama Raka. ya sorry betul. Makasih udah ngingetin. Raka Dwi Prastio Kak. Oke, dari Ahmad Miftahuddin lagi. Jauh Kak dari Dieng. Oke, ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. mohon maaf. Tadi udah dijelasin sama ibu guru. Dari programming PO1LS, pemain kayak gini jadi main di timnas, mainnya amburadul. Ini baru lawan Malaides. Oh, Malaides itu Malaysia. Belum lawan Thailand. Ini pemainnya ke atau pelatihnya yang longer. Astagfirullah. Positif ya, positif. Kita berpikir positif, menjernihkan diri. Saya mencoba untuk menjawab dari pikiran saya ya, dari persepsi saya ya. Ini tuh baru sekelas U15 ya. U16 ya. Yang main ya memang tulisannya U16 tapi yang main tuh 15 tahun, 14 tahun. Terus yang dilawan itu Malaysia. Dan skuadnya Malaysia itu keturunan Chinese semua gitu loh. Udah beda ras ya. Beda ras dengan kita gitu loh. Apalagi kalian tahu sendiri kan kalau Tiongkok atau Chinese itu kan masuk ke VNL, masuk ke Piala Dunia yang senior gitu loh. Berarti mereka memang mempunyai ras atau gen yang paling kuat gitu loh di Asia gitu. Itulah Mas ya. Kecuali kalau yang main orang asli Melayu atau orang asli di Malaysia, mungkin itu akan lebih mudah gitu ya. Kalau kita sama-sama orang asli Indonesia atau Malaysia itu mungkin lebih bagus gitu loh. Dan mungkin Malaysia juga memulai volinya atau memulai kebangkitan volinya itu ya dari mereka gitu loh. Kita juga nggak tahu ya guys ya. Padahal kalau kita lihat Vietnam sama Filipina ya yang mau ngejar gitu ya. Kamboja tuh Vietnam, Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand gitu kan. Myanmar jarang kadang-kadang. Nah, dari sini kan kita udah tahu ya kalau yang mempunyai nilai juang itu Filipina, Vietnam, Kamboja. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba kok Malaysia hadir gitu loh. Itu hal yang luar biasa, padahal itu nggak pernah terdengar gitu loh oleh kita semua. Tiba-tiba Malaysia datang dengan skuadnya itu Chinese semua. Itu gokil sih, udah sampai sekelas itu tuh memang gokil banget. Apalagi pertahanannya mereka itu
keren Malaysia. Cuman ya itu tadi eksekusinya aja yang kurang gitu loh. Kalau eksekusinya ada kayak kemarin tuh si Jason ada tandemnya main itu. Siapa pokoknya serangannya memang benar-benar mematikan itu udah hancur coy Indonesia. Kita lanjut ke komentar selanjutnya dari Cherokee B9Y. Walaupun menang tapi masih banyak yang harus dibenahi. Maklum, mungkin masih kelompok umur remaja, belum banyak pengalaman. Betul, ini positif banget, positif banget, mengkritik banget. Saya suka ini. Kita harus positif biar yang membaca juga berpikiran positif dan pikirannya juga positif. Jadi memang benar ya, kita ketahui ya, saya akan mencoba memberikan informasi juga kalau U16 itu yang kemarin itu kualifikasi itu tuh sebenarnya mereka baru latihan selama 3 minggu ya guys ya. Jadi habis training terus latihan tuh berjarak 3 minggu saja gitu kan. Mereka udah bermain seperti itu ya, applause lah ya untuk mereka ya. Kasih menghargai lah, apresiasi lah. Jangan dihujat ya. Kritik kritik itu boleh, cuman jangan dijadi biasakan gitu loh. Apalagi ngeritik ke pemain. Kalau ngeritik itu ke federasi aja, ke PBVSI gitu loh, ke orang-orang tua ya gitu loh guys ya. Jangan ke yang muda gitu loh. Karena PBVSI kan orang-orang tua semua, pasti beliau lebih berpengalaman dan lebih legowo gitu loh dikritik. Dari SMP Bismart Purwojo Wonosobo Dieng, ya ya betul 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 ya. Habis Dieng itu di Wonosobo. Iya 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 ya, betul betul betul. Maaf 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 maaf. Maaf. Dari Dau Channel Baru 9004. Piye Toki? Piye apa nih Mas? Kita lanjut aja di di dia di 3788. Kalau menurut saya Malaysia yang bagus setternya. Waduh saya nggak, iya sih setternya bagus sih variasinya itu. Tapi kalau saya tuh lebih ke ini ya Mbak ya, ke blokernya tuh memang keren banget. Ya bloker setter bagus sih. Apalagi Jason tuh udah matang banget tuh Jason itu. Oke, aduh akhirnya selesai juga. Terima kasih ya guys ya udah nonton channel ini gitu kan, udah support kita gitu kan, udah like, udah komentar, udah ngasih masukan, udah apapun saya mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk berkomentar ya guys ya, biar saya bales karena membaca komentar itu segmen yang paling saya sukai itu. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin besok kita akan upload semuanya dan nonton sambil nonton yang AVC ya guys ya. Jangan lupa jam 2 ya guys ya. Jam 2 siang untuk nonton di video atau di Moji. Oke, sampai di sini dulu dan terima kasih semuanya.